Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Pesugihan Babi Ngepet. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Brebes 2004. Kisah ini terjadi di salah satu desa di Brebes, Jawa Tengah. Diceritakan di desa tersebut seringkali para warga yang kehilangan uang dengan jumlah yang sangat fantastis. Kadang-kadang dalam sehari para warga kehilangan uang hingga total 10 juta rupiah. Dan kebanyakan mereka yang kehilangan uang adalah kalangan para pedagang, pejabat, dan orang-orang yang perekonomiannya menengah ke atas. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan bagi tiap para warga yang merasa dirinya kehilangan uang. Akan tetapi di sisi lain, ada salah satu warga pendatang yang memang dia bekerja sebagai seorang tukang ojek, namun dia memiliki penghasilan yang sangat besar. Dalam sehari saja orang tersebut sudah mampu menutupi permasalahan ekonomi yang melilitnya. Bukan hanya itu, di sisi yang lain, tukang ojek itu memiliki sifat yang tertutup terhadap warga sekitar. Bahkan istrinya pun hanya keluar ketika membeli makanan untuk suaminya. Awalnya para warga mengira bahwa mereka berdua ini melakukan sebuah praktek pesugihan karena dinilai sangat mencurigakan. Namun para warga belum memiliki banyak bukti untuk membawa permasalahan ini ke ranah yang lebih lanjut. Akhirnya para warga yang hanya memantau tukang ojek dan istrinya tersebut di tiap harinya. Setelah mereka pantau di tiap harinya, ternyata tukang ojek dan istrinya tersebut seringkali keluar tepat di malam Rabu. Anehnya, mereka keluar dan pergi begitu saja menuju ke suatu tempat yang gelap sambil membawa sebuah kain berwarna hitam yang diselipkan ke dalam baju miliknya masing-masing. Setelah itu mereka berdua tidak terlihat kembali. Singkat cerita, para warga pun mengulik informasi lagi dari kedua orang pendatang tersebut. Ternyata mereka adalah Pak Kosim dan Ibu Indriani. Mereka berdua adalah pendatang dari Jawa Timur. Pak Kosim dalam kesehariannya bekerja sebagai tukang ojek, sedangkan Ibu Indriani ia merupakan seorang ibu rumah tangga. Keduanya belum dikaruniai seorang anak dan memang sedang merantau ke Brebes, Jawa Tengah. Para warga tidak terlalu tahu mengenai penghasilan tambahan dari keduanya. Yang para warga tahu, dalam waktu yang sangat singkat, Pak Kosim sendiri bisa mendapatkan uang yang sangat banyak hingga bisa merenovasi rumah dan membuka usaha sendiri. Begitu juga dengan Ibu Indriani yang hanya seorang ibu rumah tangga, namun dirinya sudah menggunakan perhiasan yang sangat mentereng. Karena itulah Pak Kosim dan Ibu Indriani dicurigai oleh para warga. Mereka berdua mendapatkan klaim dari para warga sekitar sebagai orang yang melakukan sebuah pesugihan. Akhirnya para warga secara berduyun-duyun mendatangi rumah Pak Kosim dan Ibu Indriani. Tujuannya adalah meminta klarifikasi terkait penghasilan tersembunyi yang dimiliki oleh keduanya.
Para warga yang sudah kesal langsung menggebrak-gebrak pintu rumah Pak Kosim dan Ibu Indriani. Mereka bahkan memaki-maki keduanya karena dianggap telah merugikan para warga sekitar. "Pak Kosim, keluar Pak!" teriak para warga. "Hei pelaku pesugihan, keluar kalian!" Teriakan demi teriakan terus diarahkan para warga agar Pak Kosim dan juga Ibu Indriani keluar dari rumahnya. Karena sudah kepalang kesal, akhirnya para warga pun berencana mendobrak pintu rumah milik Pak Kosim dan juga Ibu Indriani. Namun saat para warga ingin mendobrak pintu rumah, Pak Kosim dan juga Ibu Indriani pun keluar dari rumah dengan wajah yang penuh dengan pertanyaan. "Maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, ini ada apa ya?" tanya Pak Kosim. "Halah, kalian berdua melakukan pesugihan kan?" tanya balik salah satu warga. "Pesugihan apa?" tanya Pak Kosim. "Sudahlah, jangan banyak omong." Akhirnya para warga pun menggeret mereka berdua untuk keluar. Namun beruntungnya ada salah satu ustadz yang melerai pertikaian tersebut. Ustadz tersebut segera menenangkan kericuhan yang tumpah begitu saja tanpa mengetahui resiko yang akan didapatkannya. "Ada apa ini?" "Pak Ustadz, mereka berdua telah melakukan pesugihan." Ustadz tersebut memperhatikan wajah Pak Kosim dan Ibu Indriani yang sudah menunduk lesu. "Dari mana kalian tahu kalau mereka melakukan pesugihan?" Pertanyaan ustadz tersebut membuat para warga terdiam. Mereka semua tidak berkata apapun selain memperhatikan wajah Pak Kosim dan Ibu Indriani. "Lebih baik selesaikan masalah ini dengan cara terbuka." Ustadz tersebut akhirnya membawa Pak Kosim dan juga Ibu Indriani untuk menuju ke balai desa. Tujuannya adalah untuk memusyawarahkan permasalahan ini lebih baik lagi. Sesampainya di balai desa, ustadz tersebut meminta kepada beberapa warga untuk menanyakan keluhan yang membuat mereka menghakimi Pak Kosim jika mereka berdua telah melakukan sebuah pesugihan. Akhirnya salah satu warga yang ingin menyampaikan keluhannya pun langsung berkata tepat di kerumunan orang yang sedang berkumpul. Orang tersebut mengatakan jika Pak Kosim dan juga Ibu Indriani pernah kedapatan keluar pada malam hari sambil menyembunyikan kain berwarna hitam. Lalu mereka berdua terhenti di sebuah tempat yang memang tempat-tempat tersebut disinyalir sebagai tempat persembunyian mereka dalam melakukan pesugihan itu sendiri. Mendengar penjelasan hal itu, Pak Kosim pun langsung angkat bicara. "Saya tidak melakukan apapun di sana. Saya dan istri memang sering melakukan lelakon itu." Pak Ustadz yang mendengar kata lelakon dari mulut Pak Kosim langsung tercengang. Baru kali ini ia mengetahui sebuah lelakon yang harus dilakukan di malam hari dengan menyembunyikan sebuah kain berwarna hitam. "Lelakon apa, Pak?" tanya ustadz tersebut. Pak Kosim tidak menjawab. Ia langsung menatap ke arah istrinya. "Lelakon untuk penghormatan kepada leluhur," jelas Ibu Indriani. Mereka pun menjelaskan bahwa lelakon itu memang sering dilakukan di malam-malam tertentu. Tujuannya adalah agar mereka berdua bisa menghormati para leluhur terdahulu. Memang keduanya memiliki keturunan secara kejawen. Hal ini juga diperkuat dengan berbagai ritual yang mereka pernah lakukan. Alhasil, lelakon itu bukanlah bagian dari praktek pesugihan. Para warga yang mendengar hal itu hanya bisa mengangguk paham. Selama ini, para warga mengira kalau keduanya melakukan praktek pesugihan.
Hal itu diperkuat dari penghasilan yang didapatkan oleh Pak Kosim dan juga Ibu Indriani sangatlah fantastis. Akhirnya rumor itu pun berhasil dipatahkan. Namun Pak Ustadz sendirilah yang mulai ragu. Ia seperti melihat sisi lain dari sosok Pak Kosim. Pasalnya tiap kali Pak Ustadz menatap ke arah Pak Kosim, dirinya seperti melihat sesuatu yang berbeda. Yang menjadi perbedaan adalah saat Pak Kosim terdiam, tiba-tiba dari hidungnya akan mengeluarkan suara seperti babi. Entah memang ini secara kebetulan atau bagaimana, namun yang Pak Ustadz ketahui, mereka yang memiliki kebiasaan tersebut berarti ada kaitannya dengan apa yang sedang ia jalankan selama ini. Dalam artian, Pak Ustadz mencoba untuk mencari tahu apakah Pak Kosim ini benar-benar tidak melakukan pesugihan, atau memang lelakon itu dibuat agar para warga lengah dan tidak percaya dengan apa yang sedang ia lakukan selama ini. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.